Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba yang berada di Kelurahan Belawan 2, Kota Medan digerebek polisi. Ditinggal sholat jemaah, pria nekat mencuri sepatu di halaman Masjid Jami, Kota Medan. Seorang ibu dan anaknya di Kabupaten Labuan Batu diserang seekor buaya saat sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Terlibat kasus penganiayaan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nias ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Atas penahanan tersebut, 5 anak tersangka menangis histeris hingga videonya beredar luas di media sosial. Belum lama ini video 5 anak menangis histeris menjadi perbincangan di media sosial. Kelima anak ini menangis lantaran sang ibu ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan atas dugaan kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Sang ibu yang merupakan tersangka ditangkap karena menganiaya seorang pemuda yang merupakan tetangganya sendiri. Tersangka memprotes pembangunan pondasi rumah yang dilakukan korban. Tersangka mengklaim pembangunan tersebut mengambil lahan miliknya. Tidak puas dengan jawaban korban, tersangka kemudian mengambil pisau dan melukai tangan serta bahu korban. Pelaku sebelumnya hanya wajib lapor meski berstatus sebagai tersangka. Namun karena dianggap tak kooperatif, pelaku akhirnya ditangkap dan ditahan. Ya, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP. Nah, selain daripada itu, pertimbangan lain adalah ketika jaksa penuntut umum melakukan koordinasi dengan penyidik yang menangani perkara ini, pada tahap penyidikan, tersangka ataupun terdakwa ini terkesan tidak kooperatif. Seorang ibu dan anaknya di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu diserang seekor buaya saat sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Akibatnya kedua korban mengalami luka serius di bagian kaki. Buaya yang diperkirakan berukuran 4 meter menyerang 2 orang warga Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kedua korban, Raminten dan anaknya bernama Cinta, diserang saat mereka sedang mencuci pakaian di tepi sungai Merbau. Saat korban sedang mencuci, buaya ini tiba-tiba muncul ke permukaan dan menyerang Cinta. Remaja ini kemudian sontak meminta tolong kepada sang ibu. Mengetahui hal tersebut, sang ibu berusaha menyelamatkan anaknya, namun buaya ini juga menyerang sang ibu. Warga pun berdatangan menolong kedua korban, sampai akhirnya nyawa kedua korban selamat. Anakku tiba-tiba ada yang narik kakinya, lalu ditarik anakku, rupanya sama-sama narik. Lalu kami ketarik sama buaya itu ke dalam air itu, kami pegangan bor. Terus minta tolong sama warga. Ada orang ke sungai satu, itulah nolong kami. Aku ampun sama buaya itu, terus dilepaskan. Meski nyawa kedua korban selamat, namun mereka mengalami luka yang cukup serius pada bagian kakinya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Aik Kanopan. Anaknya itu mengalami luka robek, ibunya juga mengalami luka robek. Pasien itu rujukan dari puskesmas. Sebelumnya sepertinya dilakukan tindakan untuk penanganan awal di puskesmas. Jadi sini kita melakukan tindakan lanjut, di mana mungkin tindakan yang kita lakukan itu adalah pembersihan luka yang lebih steril dan kita lakukan di ruang operasi dengan dokter bedah kita. Bisa dijelaskan posisi luka robeknya di bagian mana? Untuk posisi luka robek itu ada di kaki sebelah kiri. Baik si ibu dan si anak posisinya sama-sama di kaki sebelah kiri. Buaya besar ini kemudian berhasil ditangkap dan diikat oleh warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak BKSDA Kisaran. Warga pun diimbau untuk membatasi aktivitas di pinggir sungai agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seorang perempuan yang juga mahasiswi di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ditemukan tewas di rumahnya. Saat ditemukan jasad korban sudah membusuk. Pihak keluarga menduga kematian korban tak wajar karena ditemukan banyak kejanggalan.
Mahira Dinabila ditemukan tewas membusuk di rumahnya Komplek Rivera, Kecamatan Medan Amplas, Medan pada Rabu 3 Mei silam. Kematian korban diketahui setelah paman korban mendapat pesan singkat dari teman korban bahwa korban sudah beberapa hari tidak masuk kuliah. Setelah mendapat pesan singkat itu, paman korban pun datang ke rumah Mahira. Di lokasi kejadian, sang paman mendapati Mahira sudah terbujur kaku di bagian dapur. Kematian Sahira diduga tidak wajar karena ditemukan banyak kejanggalan. Salah satunya ayah angkat korban tidak mau jasad Mahira diautopsi pihak rumah sakit. Spontanitas langsung buka bisa. Assalamualaikum saya bilang. Terus keadaan gelap, token, listrik mati. Nah sesudah itu saya tersandung karena ini gelap. Dia langsung bapak angkat tuh bilang, wah Ira terpleset. Dia spontanitas. Kebetulan saya lagi video call ya sama saksi yang mendengar juga itu. Wah gini, terus saya langsung dekat ke almarhum ini. Saya lihat, loh ini matinya ya seperti nggak wajar gitu loh. Lokasi penemuannya di bagian mana, Pak? Lokasi waktu saat itu di daerah dapur. Yang angkat ini mengaku bahwa itu anakku katanya kan tuh. Nah nggak usah deh otopsi. Kan itu. Makanya pihak polisi Patumba juga ikut buat surat pernyataan. Saat ini kasus kematian Mahira dalam penyelidikan kepolisian. Pada 13 Mei kemarin telah dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk kepentingan autopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar gelar apel deklarasi Zero Halinar. Usai apel berlangsung, tes urin diadakan bagi pegawai dan binaan lapas. Apel deklarasi Zero Handphone, Pungli dan Narkoba atau Zero Halinar digelar di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai, warga binaan, perwakilan dari TNI, Polri, dan BNN. Acara apel ini sekaligus kegiatan pemusnahan barang bukti. Usai kegiatan tersebut, tes urin juga digelar kepada pegawai dan warga binaan. Deklarasi Zero Halinar ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dan peredaran narkotika di lingkungan lapas, serta meminimalisir kutipan liar dan penggunaan telepon genggam di dalam lapas. Harapan kita dengan terselenggaranya deklarasi ini, seluruh jajaran tugas di lapas Pematang Siantar bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan juga terhindar daripada gangguan kamtip yang berasal daripada warga binaan kita. Mengingat lapas Pematang Siantar pada hari ini diisi oleh 1.628 orang dengan kapasitas 530 orang. Artinya Pematang Siantar pada hari ini overkapasitas sebanyak 305%. Dalam kegiatan ini tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba dari hasil tes urin yang dilakukan oleh BNN Siantar. Dian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.